Staf khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Deddy Corbuzier. Berikan tepuk tangan. Duduk udah ngapain? Jadi aneh ya, harusnya kan sebelum naik ya diputer ya. Kita jadi nonton bareng sekarang. Oke, selamat pagi UPN Veteran Yogyakarta. Selamat pagi. Saya bangga banget ada di sini buat adik-adik semuanya. Nih teman-teman yang ada di sini belum pada ngantuk ya, mudah-mudahan belum pada ngantuk. Saya tadi begitu ngelihat jumlahnya ada 6.000 orang, ada 6.000 di sini. Saya tadi berpikir mau nyiapin PowerPoint karena capek kalau ngomong buat 6.000 orang, tapi nggak jadi. Karena biasanya yang kalau ngomong pakai PowerPoint tuh kalau ngomong nggak punya power, nggak punya poin. Jadi saya ngomongnya kalau biasanya. Ntar kalau ini yang direkam gue yang jadi masalah. Hari ini kita membahas tentang bela negara. Nah, kalau bahas bela negara ini luar biasa, apalagi ada Pak Dir di sana, saya nggak boleh salah ngomong. Kalau kita bahas bela negara, kalau secara Kementerian Pertahanan, secara TNI, itu artinya apa? Kita punya Komcat, kita punya tentara yang luar biasa, kita punya alusista, kita punya mas-mas yang duduk di sini sekarang tiba-tiba. Biasa, pengen dekat sama artis. Saya agak kaget tiba-tiba ada orang di belakang. Kita punya itu semua, Tapi nih ya, bayangkan, tadi pagi jam 4 pagi saya dari rumah saya menuju ke bandara. Naik mobil. Tiba-tiba di depan mobil saya ada ibu-ibu nggak pakai helm, naik motor, sen kanan belok kiri. Sering lihat kan? Dia sen kanan, belok kiri. Mobil saya klakson, dia yang marah-marah. Oke, itu ibu-ibu pertama. Ada juga ibu-ibu dulu, saya ingat. Kalau di Jakarta itu dulu ada peristiwa bom Sarinah. Polisi lagi tembak-tembakan sama teroris. Ada ibu-ibu selfie di depannya. Ingat? Ya. Kemarin di Jakarta ada demo, luar biasa demonya, jalanan macet, yang bubarin adalah ibu-ibu. Dari hal itu saya kepikiran kalau negara kita perang, biarkan ibu-ibu dulu yang maju. Karena nggak ada lawannya itu ibu-ibu. Tapi kita di sini bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak, ini teman-teman di sini anak-anak muda semua. Nah, karena saya mewakilkan Kementerian Pertahanan dan staf khusus di bidang komunikasi, maka kita akan membahas bela negara dalam sisi yang lain. Kita akan membahas bela negara dalam sisi digital, di mana semua teman-teman ini semuanya punya senjata, karena dari tadi saya masuk semuanya megang handphone. Jadi sekarang ancamannya itu udah bukan lagi bom, udah bukan lagi senjata, udah bukan lagi tembak-tembakan, bukan. Ancamannya sekarang ini adalah netizen, hoax, adu domba, penggiringan opini, rendang jadi kasus viral, orang nge-gym dibilang goblok kemarin. Tahu kan? Orang punya duit 10 juta disuruh all in. Itu lawan kita sekarang. Gimana kalau mau bela negara, kalau isinya kayak begitu? Dan kita dicuci otak
oleh hal-hal yang bodoh. Saya mau nanya sama teman-teman di sini, kalian nonton sinetron nggak? Yang nonton emaknya kan? Ya, nggak nonton sinetron? Oke. Memanggilnya, Pak. Saya mau nanya, menurut adik-adik semua, sinetron apa di Indonesia yang paling tinggi ratingnya? Hah? Coba dong, ada mikrofon nggak? Ada mikrofon nggak? Tolong dong, kasih dong, ada mikrofon, lempar yang kepalanya kena, jawab. Yuk. Ayo, saya mau tahu. Kasih aja mikrofonnya ke siapa aja dah. Sinetron apa yang sharingnya paling tinggi? Udah. Mas ngapain ke belakang, Mas? Jauh banget. Namanya siapa? Nama saya Natasha Atma Putri Kuswanti. Apa ya, coba. Natasha Atma Putri Kuswanti. Natasha Atma. anak Atma. Ana Atma. Na- Atma. Natasha, oke, Natasha. Sinetron apa yang ratingnya menurut Anda paling tinggi? Lu Asmara megang mikrofon, Genji. nggak mau jawab lu ya? Lupa judulnya. Ya. Tampang lu, kamu ada di sana tuh, liatin. Segede-gede gitu tuh. Natasha, sinetron apa? Menurut kamu deh, judul, nggak usah judulnya, cerita apa deh? Tentang percintaan. Saya pulang nih. Jawab nggak? Iya. Tentang percintaan, Pak. Oh, tentang percintaan. Udah punya pacar? Belum. Belum. Berarti ketika nonton cuman halu doang Anda kan? Waduh. Oh iya, nggak apa-apa. Sinetron tentang percintaan, salah. Coba kasih sampingnya, ada yang nggak tahu sinetron apa yang paling tinggi ratingnya? Ayo, apa kira-kira yang paling tinggi sinetron? Apa? Sama, Asrama Genji. Apa? Asmara Genji. Apa? Asmara Genji. Asmara Genji. Ya. Udah gila loh. Kayaknya umur kita beda, Pak. Kalau nanya ke Pak Dir, Asmara Genzi apa? Nggak tahu katanya. Asmara Genzi, oke. Nih adik-adik ya, saya kasih tahu ya. Sinetron yang kalian itu sharing dan ratingnya tinggi bener. Tapi sharing dan rating sinetron tertinggi di Indonesia yang nonton hampir 70% adalah apa? Apa dia bilang? Apa Mas? Ini MC-nya ada yang kedengeran nggak? Apa tuh pada teriak tuh apa? Apa? Oh, mikrofonnya mati. Cek. Apa? Azab. Azab bang, azab. Sinetron Indonesia dengan rating paling tinggi di Indonesia sampai 70% nonton adalah sinetron Azab. Yang ngomong Azab pasti pernah nonton. Nih ya, nih Pak Dir pernah nonton sinetron Azab nggak? Pernah nonton juga Pak? Saya mau cerita pengalaman tentang sinetron Azab. Biar adik-adik tahu bagaimana yang namanya media bisa membodohi kita. Jangankan kita bicara bela negara, bela logika aja susah. Bela logika. Saya pernah memaksakan diri nonton sinetron Azab. Saya ceritain. Ya, saya ceritain. Ceritanya adalah tentang anak durhaka. Saya berpikir dong, wah anak durhaka nih. Dia durhaka pada ibunya. Wah, saya mikir saya tonton supaya dapat ilmunya. Siapa tahu nanti kalau saya seminar, saya bisa pakai ilmunya. Ada cowok durhaka sama ibunya, dia menikah sama wanita yang kurang ajar pada ibunya. Lalu ibunya marah ke anak ini,
Ibunya bilang, kamu anak durhaka, kamu tidak mendengarkan kata ibu, kamu akan ibu kutuk, Tuhan akan mengutukmu. Anaknya mendengar itu, anaknya memukul ibunya. Dipukul ibunya. Padahal pukulnya pelan, tapi jatuh guduk gitu. Jatuh. Lalu ibunya bilang, lihat, kamu anak terkutuk. Terus anaknya bilang gini, tidak ada itu, kata gitu. Udah nih, masuk scene berikutnya. Turunlah dia dari rumah ibunya. Jalanlah dia sambil ketawa ketiwi. Di perjalanan tersebut, ada tukang cor semen. Di lantai 2. Dan pada saat yang sama, kuli bangunan cor semen itu kesandung. Dan cor-coran semennya tumpah ke bawah. Dari lantai 2. Ingat ya, lantai 2. Si mas-mas yang durhaka ini, ketika ada orang teriak di atas, dia ngeliat ke atas, lalu dia teriak, oh tidak. Lalu semennya jatuh ke bawah, menimpah dia. Itu pada saat dia teriak, oh tidak, tuh lama. Jadi dia ngeliat dulu ke atas, oh tidak. Dia begini, diem gitu ya, terus di zoom out, di zoom in, di zoom out. Maksud gua gini loh, kalau lu ngeliat ada cor-coran jatuh dari atas, jangan bilang, oh tidak, minggir goblok. Minggir. Masalah Anda durhaka dengan orang tua Anda beda. Masalah logika, ada cor-coran semen jatuh dari atas, minggir. Dia nggak minggir. Dan ketika tercor, kakinya dulu. Kok bisa? Kan dari atas jatuhnya. Kecornya dari bawah. Dan dia lihat kakinya kecor pelan-pelan dan dia teriak, ibu maafkan aku. Itu masih bisa ngelangkah. Ibunya keluar dari rumah, anaknya udah jadi batu. Lalu ibunya bilang, anakku, aku maafkan, telat. Gak perlu dimaafin, anak Anda bodoh. Dan itu adalah sinetron dengan sharing dan rating paling tinggi di Indonesia. Bayangkan. Gak usah ditepuk tangan nih, lu bangga banget lu pada. Itu tontonan kita. Itu yang kita tonton. Jadi saya nggak ngebayang apa yang terjadi. Kalau tontonan seperti itu luar biasa. Media sosial kita isinya apa? Hoax, penggiringan opini, fitnah lewatnya Instastory, membuat galau. Gimana caranya mau bela negara kalau kita masih galau? Galaunya lewat mana? Lewat Instastory. Ada masalah, berdoanya ke Tuhan lewat mana? Instastory. Sejak kapan Tuhan baca Instastory? Nggak ada. Kita diadu dombanya lewat mana? TikTok. Kemarin ada peristiwa heboh dan sebagainya, diadu dombanya lewat mana? Instagram, Facebook. Diadu domba lewat mana? X, Twitter, yang bukan punya Indonesia sama sekali. Tidak ada satupun aplikasi itu punya Indonesia. Nggak ada. Kita dicuci otak lewat mana? Filter AI. Saya pernah ketemu, ada wanita saya kenal, di Instagram cantik banget, ketemu jelek. Filternya 4 lapis. Beneran, saya kasih contoh sosial media membuat kita lemah secara mental. Pernah nggak teman-teman ngelihat teman kalian IG story-nya ngomong begini, aku capek pengen nyerah. Pernah? Ya, aku capek pengen nyerah. Udah gitu background-nya sunset Bali. Background-nya sunset Bali, lokasinya Ubud, background sunset Bali, lagunya lagu Tulus. Capeknya di mana? Capek nyari angle. Endingnya ada tulisan, jangan tanya kenapa. Ada loh itu. Ada kayak begitu. Pernah nggak kalian punya teman ulang tahun? Ulang tahun nih, saya punya teman ulang tahun. Di Instastory-nya nge-repost
happy birthday, pernah? Pasti kalian gitu dong, kalau ada orang ulang tahun, orang happy birthday di repost. Teman saya juga gitu kemarin. Ulang tahun di repost yang ngucapin happy birthday, saya liatin 89 story. Saya liatin satu-satu, setelah selesai saya lihat, saya merasa saya yang ulang tahun. Karena ucapannya selamat ulang tahun terus. Saya lagi mikir, ini berarti banyak orang-orang yang nggak punya kerjaan. Nggak punya kerjaan. Nah, pertanyaan saya begini, gimana caranya kita mau bicara bela negara kalau kita bela logika saja gagal? Kalau logika kita saja masih bisa dirusak oleh yang namanya media sosial, komunikasi dan sebagainya. Dan itu adalah senjata yang dipegang sama adik-adik sekalian semuanya sekarang ada di sini. Dan propaganda yang dilakukan, keributan yang dilakukan baik dari negara ini maupun dari negara luar, proksi-proksi dan sebagainya, bermainnya di mana? Sosial media. Semuanya ada di mana? Sosial media. Mau cuci pikiran? Sosial media. Mau bikin orang ribut? Pakai buzzer. Caranya begitu semua. Kita megang. Sekarang tergantung kita. Bisa nggak kita gunakan ini untuk kepentingan yang baik? Karena kalau enggak, yang kita dapatkan mental. Sakit mental. Habis sakit mental, nyerah, healing. Healing ke Bali. Habis healing ke Bali 3 hari pulang, miskin. Yang ngeri ya, saya tuh pernah ngeliat begini nih. Ini bener nih. Ini kan kalian luar biasa karena di sini tuh konteksnya saja sudah bela negara, kampusnya aja udah kampus bela negara nih luar biasa. Jadi perpecahan harusnya tidak ada. Saya tuh yang sangat sedih tuh begini. Kalian tahu nggak kalau kalian cari nama orang atau nama artis atau selebriti di Google, yang pertama kali keluar apa? Apa? Agama. Kalau kalian nyari nama nih, artis siapapun, tulis di Google, yang pertama kali keluar adalah agamanya apa? Ya kan? Keluar kayak begitu. Kenapa coba? Kenapa bisa begitu coba? Padahal negara kita, negara Pancasila mengakui 5 agama dan sebagainya, tapi kalau kita cek yang keluar begitu. Anda bayangkan bagaimana sesuatu yang harusnya menjadi kekuatan bangsa dan negara ini bisa jadi pemecah belah bangsa loh. Coba saya mau nanya. Ada orang kecelakaan nih. Ada bapak-bapak kecelakaan, naik motor jatuh, buak di depan kalian, jatuh. Semangat bela negara itu kan buang sampah sembarangan aja sudah tidak bela negara, betul ya? Buang sampah pada tempatnya sudah bela negara. Sekarang saya mau nanya, kasusnya bapak-bapak naik motor jatuh depan kalian, buak jatuh. Apa yang harusnya dilakukan? Ditolong. Harusnya dilakukan ditolong. Tapi kalau saya melihat SEO-nya Google paling tinggi adalah agamanya apa, ini bisa jadi nggak ditolong loh. Bisa jadi ada bapak-bapak jatuh kecelakaan, buak jatuh, buak, kita berhenti pas depannya, saat bapaknya, Pak tolong Pak, tangan kita mau angkat begini terus kita tanya dulu, agamanya apa Pak? Dia bilang, agamanya apa Pak? Bapaknya bingung, maksudnya Pak? Enggak, saya mau nanya, Anda Muslim atau Kristen? Muslim mas, Muslim. Oh Muslim. NU atau Muhammadiyah mas? Mikir ya, bapaknya mikir gitu. NU mas, NU. Ah gitu dong. PKB apa Demokrat? Harus jelas dong. Saya mau nolong Anda harus jelas. Anda apa dulu? Sama nggak kita? Orangnya bilang kan, aduh capek ini udah mau mati orangnya. PKB lah PKB. Ah PKB sama. Caimin apa Gus Dur? Gus Dur. Berarti garis lucu. Iya garis lucu. Coba ngelucu dulu. Mati. Kenapa? Karena kita memikirkan perbedaan. Indonesia adalah negara yang paling gampang dipecah belah sejak zaman dulu. Sedangkan
Kalau kita bicaranya R.A. Kartini mengatakan agama memang menjauhkan kita dari dosa. Tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama, itu kata R.A. Kartini. Itu baru satu aspek agama. Baru satu aspek. Hanya satu aspek. Kenapa Belanda dulu bisa menjajah Indonesia yang katanya sampai ratusan tahun? Kenapa Belanda mampu menjajah Indonesia ratusan tahun? Apa teori yang digunakan Belanda untuk menjajah Indonesia sampai ratusan tahun? Divide et impera. Apa divide et impera? Memecah belah negara kita, memecah belah bangsa. Pecah belah kita kuasai, pecah belah kita kuasai. Sekarang bukan hanya dipecah belah oleh luar negeri, oleh proksi-proksi, oleh bangsa kita sendiri, oleh rakyat kita sendiri. Dulu Belanda yakin Indonesia itu tidak akan pernah ada. Nggak pernah ada. Kenapa nggak pernah ada? Bayangkan ya, Indonesia itu, Belanda itu mengatakan, ini ada sejarahnya, Belanda mengatakan, Indonesia itu ada 17.000 pulau. Gak mungkin jadi satu. Ada 1.300 suku. Gak mungkin bisa jadi satu, katanya Belanda. Ada 700 bahasa. Itu yang diketahui pada saat itu. Gak mungkin jadi satu. Belanda mengatakan, bayangin 17.000 pulau, 1.300 suku, 700 bahasa. Mau komunikasi juga susah. Nggak mungkin Indonesia bisa jadi satu. Tapi apa yang kita buktikan? Ada Indonesia saat ini. Salah yang mereka pikirkan. Ada Indonesia saat ini. Kalau saat itu saya bisa ngomong sama Belandanya, ada bro. Kalau Anda bilang nggak mungkin, ada bro. Jadi kalau Belanda saja di zaman dulu sudah gagal memecah belah kita, jangan sampai generasi kita terpecah belah juga. Oleh apa? Oleh komunikasi yang salah, oleh berita yang salah, oleh opini yang salah, oleh masukan-masukan dari orang-orang yang salah. Indonesia ini tidak sempurna, tidak ada negara satupun di dunia yang sempurna. Indonesia ini masih banyak PR. Dan siapa yang harus mengerjakan PR? Saya, Pak Dir, semuanya yang ada di sini termasuk adik-adik sekalian. Kita yang harus mengerjakan PR. Pertanyaannya adalah, pakai apa? Dengan apa? Saya mau cerita nih. Saya mau cerita yang gak ada hubungannya dengan bela negara. Ini cerita menarik, jadi saya pengen adik-adik dengarkan baik-baik ya. Pernah dengar ada seorang wanita yang namanya Maria Lorenza Ramirez. Enggak, pasti belum pernah dengar ya? Belum pernah kan? Oke. Ada seorang wanita namanya Maria Lorena Ramirez. Siapa dia ini? Saya tarik ceritanya. Dia bukan influencer, dia bukan orang kaya, dia bukan artis, bukan CEO startup unicorn, bukan. Bahkan Instagramnya Maria ini nggak ada. Jadi siapa Maria Lorena Ramirez? Kenapa saya suka dengan cerita dia? Gini, tahun 2017 di Meksiko ada lomba lari maraton. Lomba lari maraton. Maraton 50 km atau kita sebut dengan ultra maraton. Oke? Tahun 2017 di Meksiko, pesertanya banyak sekali, semuanya profesional. Semua yang ikut di sana, kalau Anda lihat pakaiannya, bajunya, sepatunya, Nike Air Zoom, Adidas Ultra Boost sepatunya, sponsornya jam tangan Garmin, teknologinya canggih-canggih, semuanya ikut lari maraton 50 km. Lalu ada satu wanita, namanya Maria, orang Meksiko. Dia lari, ikut daftar. Diketawain, kenapa diketawain? Karena ini orang desa, ketika ikut lari dan daftar dan masuk, dia nggak punya baju olahraga. Dia lari pakai baju yang dia pakai sehari-hari. Oke? Belum selesai. Dia lari nggak pakai smartwatch. Belum selesai. Dia lari nggak pakai sepatu. Dia lari pakai sandal yang dia pakai setiap hari.
Namanya Maria Lorena Ramirez. Cari di Google, filmnya, dokumentasinya ada di Netflix sekarang. Oke? Dia lari pakai sandal kulit yang dia pakai sehari-hari, yang udah jelek, udah bolong-bolong. Dia lari pakai itu. Dan dia daftar, dan dia ikut perlombaan ultramaraton 50 km. Dalam kurun waktu kurang dari 8 jam, dia yang menang. Dia yang menang. Oke? Ini cerita kejadian sebenarnya. Kenapa ini penting buat kalian? Kenapa ini penting buat saya? Kenapa ini sangat saya suka ceritanya? Dengarkan baik-baik. Ultra maraton tidak punya apa-apa. Lari pakai sandal. Orang desa menang. Yang lainnya kalah. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah dia menang, wah namanya luar biasa, heboh, masuk media dan sebagainya. Akhirnya disamperin sama Nike. Perusahaan Nike ke Meksiko hanya untuk menemui Maria. Nike-nya datang ke Meksiko, disamperin, lalu apa yang ditawarkan oleh Nike? Nike-nya bertemu dengan Maria, Nike-nya bilang, perusahaan saya mau jadi sponsor Anda. Saya akan sponsorin Anda dari baju, pakaian, sepatu, semuanya, sepatu lari, bahkan jam tangan, topi dan sebagainya pakai Nike, dan kita berikan Anda uang dengan jumlah yang besar selama brand Nike Anda pakai. Anda bayangin ya, larinya pakai sandal. Sekarang ada brand sebesar Nike datang ke dia, mensupport dia dengan semuanya. Sepatunya disupport, bajunya disupport, makanannya disupport, duitnya dikasih. Kalau Maria terima tawaran Nike, kaya Maria. Apa yang terjadi? Ini true story. Anda bisa Google. Apa yang kira-kira Maria jawab yang bikin Nike sampai ngeluarin beritanya? Yang ngeluarin beritanya Nike. Maria menjawab, maaf, saya nggak mau. Saya nggak bersedia. Nike-nya bingung. Nggak bersedia? Kenapa? Ini kita sponsorin, sepatunya bagus, ininya bagus, ininya bagus. Kenapa kamu tidak mau dibantu oleh Nike, pakai sepatu Nike? Kenapa nggak mau? Tahu jawabannya Maria apa? Jawaban Maria ini membuat saya berpikir sampai saat ini. Maria menjawab ke Nike seperti ini. Maaf, saya sudah sering lihat sepatu-sepatu seperti itu. Saya sering lihat sepatu Nike, saya sering lihat sepatu Adidas, saya sering lihat sepatu New Balance. Adanya di belakang saya waktu lari. Adanya di belakang saya pada saat lari. Bayangkan. So, why this is important? The question is why this become very important. Because this is a living proof. Sebuah bukti nyata. A very living proof. Bahwa ketika seseorang punya niat. Bahwa seseorang punya pedoman, punya dedikasi. Maka bukan alat yang bikin kita sukses. Bukan privilege yang bikin kita sukses. Bukan bantuan yang bikin kita sukses. Ya, kita punya alutsista yang luar biasa, kita punya TNI yang luar biasa, kita punya persenjataan yang luar biasa, tapi kita punya adik-adik di sini yang luar biasa yang kalau bertanya saya harus berbuat apa, tidak harus berbuat apa-apa. Gunakan apapun yang kalian punya, kalian miliki, karena bukan itu semua. Tujuannya cuma satu, goalsnya ada di depan, dicapainya itu dengan cara apapun untuk membela bangsa dan negara, menjaga kedaulatan Indonesia. Dengan cara apapun. Kalau Maria bisa lari ultramaraton pakai sandal jepit, masa kita tidak bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia dari serangan apapun? Tanpa apapun, kalau tujuan kita, kalau kita mencintai sesuatu, apapun bisa kita lakukan. Apapun. Kalau kita punya goals, punya ke depan, punya pandangan, punya dedikasi, punya motivasi, tanpa apapun kita bisa menang. Dan Indonesia dari dulu, satu kelebihannya,
Yang negara-negara lihat mereka tidak punya, mereka ngiri. Kita punya perbedaan yang begitu luas. Perbedaan bahasa, agama, suku dan sebagainya. Tapi jadi satu negara, negara kesatuan Indonesia. Tidak ada dunia manapun seperti Indonesia. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau kita nggak bangga pada bangsa dan negara ini, malu kita pada negara-negara lain. 5 dasar bela negara kita: cinta tanah air. Kita semua harusnya cinta tanah air. Sadar bangsa dan negara. Kita harusnya sadar bangsa dan negara. Setiap ada Pancasila, 5 sila tersebut beda-beda tapi satu jua. Kita semua beda-beda tapi satu jua jadi sebuah ideologi. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu yang harus kita lakukan untuk menunjukkan negara-negara lain inilah luar biasanya Indonesia. Dan kemampuan awal untuk bela negara dengan apa? Dengan semua yang kita punya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa kampus sebesar ini bisa melakukan acara sebesar ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan jumlah yang ada di sini sekitar 6.000 orang, luar biasa. Luar biasa sekali. Kementerian Pertahanan, Pak Dir juga datang di sini, rektor, guru besar yang ada di sini semua melakukan hal ini luar biasa. Tapi at the end of the day, kita semua nanti pasti nggak ada. At the end of the day, kalianlah yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Baik atau buruknya, ini adalah tanah yang kalian pijak, ini adalah Indonesia, ini adalah bangsa dan negara kita. Jadi kita jaga kedaulatan dan kita menyerahkan masa depan Indonesia di tangan kalian semua. Terima kasih. Thank you. Cek. Ini saya masih di sini. Baik. Oh. Kita berikan tepuk tangan dulu Deddy Corbuzier. Luar biasa semangat yang telah diberikan, terima kasih. Thank you. Staf ahli ketahanan RI. Iya. Dan tentunya kami mengundang kepada Wimada 2025 yang akan bertanya. Boleh langsung. 1. Iya. Oh, ada Oke. pertanyaan, ada Q&A ya? Dari sisi sana 1 orang, mungkin dari sisi sini. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Berdiri, Mas. Iya. Iya Mas, ke sini Mas. Oh, ada Q&A ya? Iya, betul Oke. sekali. Siap. Jangan susah-susah ya. Perkenalkan namanya, dari fakultas mana? Izin memperkenalkan diri semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahardika Yafi Absali Priyono dengan NIM 112-250-009 dari Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan. Langsung nanya nih. Oh, ini manggilnya apa ya? Om, Mas, gimana ya? Kakak. Kakak. Ya, kakak. Keimutan. Kakak. Jadi saya ingin bertanya, kan kita di sini melanjutkan pendidikan di UPN Veteran Yogyakarta yang sudah pasti kental dengan aksi bela negara. Nah, menurut Om Ded, Kakak. ya kakak, menurut Udah, Kak Ded, langkah awal apa sih yang harus kita lakukan untuk ikut serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui aksi bela negara? Nah, mungkin saya dan teman saya tadi berdiskusi seputar Om Ded yang tiba-tiba nih awalnya Om Ded ini awalnya tukang sulap. Nah, dari tukang sulap merangkap menjadi YouTuber, buka podcast, membahas isu-isu yang sedang ramai dibincangkan dan pada akhirnya sekarang menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan di bidang komunikasi. Betul. Nah, Om Ded bisa nggak sih ngasih motivasi ke kita, ngasih arahan ke kita, langkah awal apa yang harus kita lakukan sebagai pionir pembangunan untuk membangun Indonesia Emas ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya.
Nih ya, ini salah satu pertanyaan yang, salah satu hal yang sering banget ditanya. Udah gak banyak juga yang tahu gue main sulap sebenarnya. Ya kalau nanya-nanya Gen Z sekarang, Deddy Corbuzier pesulap. Ah pesulap, katanya gitu kan. Gak ada yang tahu kan. Tapi gini nih, saya mau cerita dulu. Anda taunya dari pesulap ya? Tapi Anda tahu juga nggak kalau saya membawa nama Indonesia dan Asia sebagai satu-satunya orang yang diakui dunia di Asia sebagai satu-satunya pemain sulap terbaik di dunia 2 kali berturut-turut. Mereka tahu juga nggak kalau saya adalah satu-satunya orang Asia yang mendapat penghargaan dari Amerika, sebagai honorable arts di Indonesia, di Amerika Serikat pada saat itu dari seni sulap. Satu-satunya. Saya mendapatkan penghargaan berbagai macam yang banyak sekali di Amerika, yang di Indonesia nggak dihargai. Tahu nggak? Saya dapat doctoral degree di arts. Ini beneran, doctoral degree di arts. Dan para psikologi yang saya bawa ke Indonesia nggak diakui. Tapi saya nggak peduli mau diakuin nggak diakuin, saya nggak peduli. Saya punya kesempatan untuk tidak tinggal di Indonesia. Karena saya punya kontrak pada saat itu untuk tinggal di Vegas. Saya sudah punya show di Vegas sendiri. Tapi saya balik ke Indonesia karena makanan Padang lebih enak dibandingkan steak. Saya balik ke Indonesia karena udara di Indonesia lebih enak dibandingkan di sana. Saya balik ke Indonesia karena keluarga saya di Indonesia. Saya balik ke Indonesia karena Indonesia yang saya kenal dari saya kecil. Saya balik ke Indonesia karena darah daging saya, tubuh tulang saya, kalau saya hidup di Indonesia, mati pun saya akan di Indonesia. Jadi kalau ada fenomena kabur aja dulu dan sebagainya, silakan. Kalau Anda memang punya kesempatan untuk berbuat lebih baik di luar negeri, silakan. Tapi jangan lupa bawa nama Indonesia. Saya juga berapa kali ke sana bawa nama Indonesia. Karena itu yang bisa kita lakukan. Nah kalau Anda nanya apa yang bisa Anda lakukan, banyak sekali. Kalau saya tadi mulainya dengan media sosial, saya bisa bertanya apa sih yang Anda posting tiap hari? Apa sih yang Anda baca tiap hari? Anda tahu tidak kalau misalnya media sosial itu adalah alat propaganda? Apa sih yang kita lakukan tiap hari? Anda belajar di sini, Anda menjadi mahasiswa yang baik, Anda mendapatkan nilai yang baik, itu sudah bela negara. Nanti ketika Anda sukses, Anda bisa membantu orang lain, itu sudah bela negara. Anda tidak menyebarkan hoax dari media sosial, itu sudah bela negara. Udah bela negara. Anda tidak curhat di Instastory, itu sudah bela negara. Saya bingung gini, pertanyaannya, tadi saya balik ya, ada orang ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun sama temennya, keluarganya ini, semuanya dimasukin Instastory. Wah dari ujung sampai ujung tuh 89 Instastory. Sampai saya ngelihat, saya merasa saya yang ulang tahun. Saya bilang tadi. Tapi kenapa 17 Agustusan, siapa yang masukin Instastory ya? Kok nggak ada ya? Kok nggak 17 Agustusan seheboh ketika demo ya? Kita bukan negara yang sempurna. Tapi kita negara yang berdaulat. Kita bukan negara yang tidak boleh dikritik. Tapi kita juga harus jadi negara yang bangga atas negara kita sendiri. Saya berharapnya kalau demo ada luar biasa, maka 17 Agustus bendera merah putih ketika dikibarkan, dua hal yang berbeda. Tadi saya ngobrol dengan Pak Dir di sana. Orang protes, orang mau apa aja boleh. Tapi ketika bendera dikibarkan, itu adalah lambang kedaulatan dari zaman dulu yang sudah ada yang harus kita pertahankan.
Jadi kalau cara paling sederhana, coba saya pengen tahu 17 Agustus nanti postingan kalian apa? Itu aja deh. Postingan kalian nanti 17 Agustus apa? Itu aja dulu. Bela negara. Coba saya mau lihat. Sesederhana itu kok. Sesederhana itu. Thank you, Mas. Baik, terima kasih. Dan yang di sebelah sana. Ada satu orang yang mau bertanya, Kak Dedi. Ya, Kak, bagus. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Om Swastiastu, perkenalkan, Namo Buddhaya, salam kebajikan. perkenalkan saya Ari Willy Andri Karim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wih, berarti ini ya, sangat politis pertanyaannya nanti. Ya, menurut saya pertanyaan saya ini ada hubungannya sama materi Om Deddy tadi tentang adu domba media sosial, Om. Betul. Tapi ini bukan tentang agama, ini tentang pengibaran bendera pengibaran bendera One Piece yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat ini. One Piece. Pertanyaan saya ingin tahu bagaimana pendapat Om Deddy mengenai peristiwa tersebut sebagai staf sus pertahanan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada masalah, Anda mau ngibarin bendera apa juga tidak ada masalah. Ya jangan bendera tiba-tiba Palu Arit gitu ya. Anda mau One Piece itu apa sih? Lambang perjuangan kan? Ya kan? Kalau tulisannya when government fail we sail gitu kan? Kalau saya melihat itu adalah apa? Itu adalah harapan kok. Harapan dari rakyat kita untuk berjuang. Nggak ada masalah. Silahkan. Selama bendera One Piece-nya tidak dikibarkan di atasnya bendera Indonesia. Selama bendera One Piece-nya tidak dikibarkan lebih besar dibandingkan bendera Indonesia. Karena kalau itu dikibarkan di atas bendera Indonesia lebih besar dibandingkan bendera Indonesia, Anda menghina negara Anda sendiri. Dan ini bukan masalah bendera One Piece. Anda kibarin bendera gambar teddy bear di atas bendera Indonesia juga nggak boleh. Anda kibarin bendera muka Anda lebih besar dibandingkan bendera Indonesia, di atasnya juga tidak boleh. This is not about One Piece. This is about begitu sakralnya bendera merah putih. This is about berapa jumlah korban, berapa jumlah pahlawan kita yang mati naik ke atas merobek warna biru sampai jadi merah putih. Apakah kita ada pada saat itu ketika mereka naik ditembak-tembaki mati berguguran satu persatu hanya untuk merobek warna biru sampai warnanya merah putih? Ada kita? Enggak. Mereka yang ada di sana, mereka yang mati buat apa? Buat Indonesia. Jadi kalau kamu mau ngibarin bendera apapun, muka lu kibarin, terserah. Selama tidak di atas bendera merah putih. Silakan. Kalau bisa muka saya malah Anda kibarin. Tapi jangan di atas, gue yang ditangkap. Ada lagi? Oke, sudah cukup. 2 penanya saja, Kak Dedi. Baik, adik-adik terima kasih. semuanya, teman-teman semuanya di sini, bapak-bapak yang saya hormatin semuanya, terima kasih atas undangannya saya ke kota yang luar biasa ini. Sayang banget saya nggak bisa nikmatin gudegnya, nanti lain kali saya datang lagi ke sini ya Pak ya, tolong diundang makan ya Pak ya. Tapi terima kasih, saya bangga ada di sini dan menurut saya ini, ini harusnya menjadi contoh bukan hanya untuk universitas negeri Daso, ini jadi contoh untuk semua perwakilan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan satu hal, adik-adik semuanya, kalian beruntung bisa berada di sini tuh beruntung. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah Deddy Corbuzier. Iya.
Luar biasa, staf khusus Kementerian Kementerian Pertahanan, Pertahanan Republik Republik Indonesia. Indonesia.